Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi. Hanya di Pro 3. Ya, pendengar, ada joki kartu prakerja bermunculan saat ini dan nanti kami ajak Anda untuk berkomentar juga apa tanggapan Anda terkait adanya joki kartu prakerja. Lalu bagaimana anggota Komisi 9 DPR RI menanggapinya? Kita sudah tersambung juga dengan Kurniasi Mufidayat. Bu Ida, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, baik. Salam, Bu. Kalau menurut Bu Ida bagaimana dengan adanya joki kartu prakerja, Bu Ida? Ya, kita sangat memprihatinkan ya membaca berita ini ya. Ini kan kebetulan kita masih reses, jadi dapat beritanya dari media malah nih Mas. Ya, jadi kita sangat prihatin dengan adanya berita fenomena joki ya pada pembuatan kartu prakerja ini sangat ramai ya, viral juga. Jadi kita sangat menyayangkan hal ini terjadi dan ini harus ada evaluasi segera dari pemerintah khususnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kartu prakerja ini. Kemnaker dalam hal ini sebagai mitra Komisi 9 walaupun bukan penanggung jawab utama karena peruntukan kartu prakerja ini adalah untuk teman-teman tenaga kerja yang memang berhak mendapatkannya juga harus ikut membantu mengevaluasi supaya ini harus diusut sampai tuntas. Kenapa kok ada kasus joki dalam pembuatan kartu prakerja sementara rakyat ini kan sedang dalam musibah, dalam wabah pandemi yang sangat luar biasa ya. Untuk hidup sehari-hari saja mereka sudah sangat berat gitu. Dan memang ini harus dievaluasi secara keseluruhan tentang program kartu prakerja. Tujuannya sebenarnya baik ya, tujuannya adalah maksudnya bagus untuk membantu kepada tenaga kerja yang memang belum bekerja ataupun mendapatkan PHK sehingga mendapatkan bantuan gitu kan. Tapi ketika manajemennya dikelola dengan banyak sekali ya kecerobohan ataupun kelemahan di dalam manajemennya, ini membuat akhirnya tujuan ataupun cita-cita dari kartu prakerja ini tidak bisa tercapai dengan baik, apalagi tercapai dengan maksimal gitu. Belum lagi persoalan tentang pelatihan-pelatihan yang dilakukan dengan daring ya. Kita tahu ya banyak sekali akses internet di daerah-daerah yang belum sebagus di kota-kota besar. Di Komisi 9 sendiri banyak ya yang dari Dapil, Papua juga ada, Sulawesi dan daerah-daerah yang jauh tuh sudah menyampaikan keberatannya karena ya masyarakat itu banyak yang tidak bisa akses ya seperti itu dan juga untuk mendaftar aja prosedurnya harus login ya sehingga ini kan kalau login ini kan harus punya gadget sendiri mengakses pendaftaran. Ini saya kira kartu prakerja program yang sangat tujuannya bagus gitu ya, tapi kemudian dalam pelaksanaannya, dalam tata kelolanya, dalam manajemennya banyak sekali kekurangan, apalagi ini kasus yang terakhir ada joki. Saya kira ini harus dievaluasi secara total dan harus dievaluasi secara menyeluruh. Dan yang kasus joki ini harus dipertanggungjawabkan kalau menurut kita gitu. Bu Fida barangkali sudah merangkum semua yang disampaikan oleh Pak Timbul. Tanggapannya bagaimana Bu Ida? Iya, jadi kartu prakerja ini kan seperti tadi saya sampaikan, cita-cita awalnya memang kan bagus, bertujuan untuk para korban PHK dan pengangguran serta untuk menyerap tenaga kerja yang belum dapat pekerjaan. Tetapi karena tata kelola dan manajemennya ini tidak dipersiapkan dengan baik dan tidak dikelola dengan baik, dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, akhirnya dari awal sampai ini udah 6 bulan ya pandemi berjalan itu, terus banyak masalah gitu. Nah, ini yang kita pertanyakan dalam fungsi pengawasan kita di Komisi 9, kita selalu mempertanyakan ini sebenarnya tujuan dan maksud dari prakerja ini apa? Akhirnya kan jadi jauh dari tujuan dan target yang diharapkan dari semula. Artinya ya kita jadi kasihan sama Pak Presiden sebenarnya ya, karena ini kan sebenarnya cita-citanya bagus, tapi ketika kemudian di lapangan implementasinya banyak masalah, ya ini harus ditinjau ulang gitu loh. Sebenarnya kita udah pernah mengusulkan waktu itu untuk dihentikan sementara, ya kemudian dilakukan evaluasi secara besar-besaran. Sempat dihentikan sih waktu itu ketika kita menyampaikan masukan itu dari Komisi 9, tapi ternyata ketika dievaluasi setelah dilakukan kembali, diaktifkan kembali gelombang berikutnya masih terjadi juga persoalan dan permasalahan. Kita hanya ingin melihat ada nggak sih kesungguhan dari pemerintah bahwa ini memang benar-benar untuk rakyat, tepat sasaran. Apalagi ini sekarang ada kasus joki ya. Saya kira joki ini satu pelanggaran yang sangat berat ya, karena ini kan berarti akan ada unsur merugikan negara di sini, kan? Menyalahgunakan programnya pemerintah gitu kan. Ini harus diusut.